Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pelaksanaan DPA, rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan, RAB, dan RAK desa, di mana kepala desa menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya, menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBD desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa ditetapkan. DPA terdiri atas yang pertama yaitu rencana kegiatan dan anggaran desa, merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua yaitu rencana kerja kegiatan desa, di mana pada tahap ini kita harus merinci lokasi, volume, biaya sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran. Yang ketiga yaitu rencana anggaran biaya atau RAB, di mana kita harus merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Selanjutnya itu prosedur. Yang pertama yaitu kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Yang kedua yaitu sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasih menyerahkan rancangan DPA. Dan yang ketiga yaitu kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Di sini ada bagian prosedur penyusunan DPA dan RAK desa, di mana DPA ini yang pertama itu kepala desa, perkades atau ada pada APBD desa, terdapat juga DPA OK, KAUR, 6 hari kerja DPA, dan sekretaris desa. Setelah sekretaris desa kembali kepada kepala desa. Dan di sini ada bagan rak desa, di mana kepala desa, di kepala desa, KAUR, RAK desa, sekretaris desa, dan kembali kepada kepala desa. Realisasi penerimaan atau pasal 65. Penerimaan desa di-store ke rekening kas desa dengan cara yang pertama, di-store langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Yang kedua yaitu dapat di-store melalui bank lain, badan lembaga keuangan, atau kantor pos oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir, dapat di-store oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diterima dari pihak ketiga. Realisasi pengeluaran. Realisasi pengeluaran itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kaur dan kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa. Yang kedua, pelaksana kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola atau penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, pelaksana kegiatan diutamakan melalui swakelola. Yang keempat, pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya itu dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola baik sebagian maupun keseluruhan. Dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang dianggap mampu. Yang selanjutnya itu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa. Selanjutnya yaitu penatausahaan. Penatausahaan itu dilakukan oleh bendahara desa. Dan kedua itu bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di mana penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pada pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan, dan kaur berkeuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas yang pertama yaitu buku pembantu bank atau merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang
kedua yaitu buku pembantu pajak, di mana buku ini merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Dan yang kedua yaitu buku pembantu pajak, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang pajak. Di sini ada buku format dari buku pembantu bank dan buku kas umum yang harus dimiliki oleh penata usahaan keuangan pada bendahara desa. Baik, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Alfi.